Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah wirid musala Raudah. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam itu kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju musala kita, mulai dari sembahyang gawi jaga sampai salat isya. Dan kini kita mengikuti pengajian atau tausiah nama. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengecewakan siapa yang melangkahkan kakinya supaya menuntut ilmu ke musala ataupun di mana saja tempatnya, maka dimudahkan oleh Allah Ta'ala bagi orang itu jalan ke syurga. Mudah-mudahan kita dapat itu dah ibu pak ya. Tu Nabi ngecewakan siapa melangkahkan kakinya supaya menuntut ilmu, maka dimudahkan oleh Allah Ta'ala bagi orang itu jalan ke syurga. Kemudian ibu-ibu bapak, selawat dan salam tak lupa kita mendoakannya untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita esok bertemu dengan beliau di akhirat dan mendapatkan syafaat dari beliau satu tempat adanya kita esok dengan beliau di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Pembukaan kaji kita malam ini ibu bapak adalah masalah neraka dan surga. Neraka je, surga je. Pada itu kaji awak sebab esok setelah dunia ko habis, kiamat datang, manusia seluruhnya sampai binatang dan seketik-ketiknya sampai dan sekodang-kodangnya mati. Kemudian nak lama setelah itu maka ditiuplah trompet sangkakala dan malaikat Israfil balik, maka hiduplah manusia sadonya. Manusia hidup sadonya mulai dari Nabi Adam sampai di akhir hari kiamat itu. Maka di waktu itu mulailah diperiksa seorang-seorang di Allah SWT, ditimbang pahala atau dosa yang kita lakukan waktu kita hidup masih di dunia gini kok. Kalau seandainya banyak dosa kita, maka tempat kita adalah neraka. Tetapi kalau seandainya lagi banyak borek timbang kebaikan kita, maka kita akan masuk ke dalam syurga. Kadang-kadang ada yang singgah saja sabonta dalam neraka. Kadang-kadang ada yang lama singgahnya. Ada jo nindak masuk-masuk, nindak keluar-keluar dari neraka. Na'udzubillahi min zalik.
Jadi dua itulah tempat nanti setelah selesai ditimbang dosa je pahala di Allah SWT di padang mahsyar. Kemudian ibu-ibu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 56. Nama bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahu maulana azim. Artinya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mengingkari akan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, disuruhnya Allah taala tidak dikerojokannya, dilarangnya Allah taala dikerojokannya, itu namanya kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saufa nuslihim nara, nanti akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Tidak namuh mengajukan apa yang disuruh, tidak namuh menghentikan apa yang dilarang. Nanti akan kami masukkan mereka itu ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ajaa di dalam neraka tadi, neraka itu pakai AC atau kipih atau api saja. Api saja ya. Nuslihim naro, naro artinya api. Ajaa awak di dalam neraka itu kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Setiap hangus kulit mereka, badalna juludan ghairaha, maka diganti lihat kulit dan hangus tadi dengan kulit yang lain. Sudah itu dipanggang melihat, ada itu satu ruhnya. Beralamo kulit awak jaga habis di api neraka, ndak lama dah. Sudah itu ditukar, lah tukar dipanggang balik. Aja itu taruh menaruh orang dan masuk dalam neraka. Gunanya itu liyazuqul azaba, karena dia nak dirasakan mereka itu rasanya azab dalam neraka. Ketika itu barulah terkona awak, iyo dulu ya awak tangka, awak engkar, awak nak nama mengajukan apa dan perintah dari Allah SWT. Situ sesal ada gunanya? Tak ada gunanya. Itu gunanya di Allah Ta'ala disampaikan kepada kita. Aja itu nanti orang nan tangka, orang nak melawan ke Allah SWT dari dunia go. Aja itulah nanti keadaannya dipanggang dalam api neraka. Tangga kulitnya, dagingnya, anguh kulitnya, dagingnya, maka diganti lihat. Aja itu taruh menaruh. Pada itu supaya nak terasa nariknya akibat daripadanya melanggar aturan Allah dulu dari dunia. Atau nan neraka. Sudah itu tempat lain alai syarga. Tempat hanya dua, neraka je, syarga je. Tadi nan kecen nadijat juluduhum tadi itu baru dipanggang saja, salah satu ikab dari Allah SWT. Kemudian ada pula nama terika lah jo punggung aja api, ya terika api. Nah, adolan diminumkan ninyo darah dan nanah. Ya, au dagingnya zakum, kayu, buah duri. Sehingga katanya makan kayu zakumnya ko hancur seluruh isi paruhnya sampai ke bawah. Setiap minta air auhnya, litaknya diagilah buah zakum tadi.
tak ada elok dia, tak ada rancak ada siksaan dalam neraka tadi. Nauzubillahi min zalik. Tapi kalau nasib manusia jaga kita jaga lai elok, maka dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam syurga. Aja pula syurga tu sonang di situ. Ahli syurga makan dan minum sapuai-puainya anak ketujuh awak, tetapi awak indak berak, indak buang air godang, indak buang air ketek, pasal lemo tak ada dah di dalam syurga. Kalau awak konyang di dunia kau konyang makan tua cendao awak hilang konyang ada ya. Dalam syurga itu saja. Lah ada WC dalam syurga? Tak ada dah. Orang yang konyang makannya, sendaonyo hilang konyang. Orang yang sesak pipisnya, tabi poluhnya. Poluh tadi lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi itulah dalam syurga. Kemudian sikit oboknya dari omeh. Sikit obok dari omeh. Poluh hawa bau minyak kasturi. Galih pinggan sadonyo dari omeh. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Awak dalam surga itu hidup selama-lamanya, indak ke mati-mati. Sehat selama-lamanya, indak pernah sakit-sakit. Muda selama-lamanya, indak pernah tua-tua lagi. Selalu diliputi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala, indak putus-putus selamanya. Sonang toruh. Aja itu dalam surga. Kemudian ibu-ibu bapak, untuk mencapai surga jago, di antaranya kecil Nabi, banyak Nabi, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Itu kata Nabi, hai manusia, biasalah mengucapkan salam. Biasa mengucapkan salam, assalamualaikum. Basuh juga orang baca assalamualaikum. Poya ke rumah orang baca assalamualaikum. Di mana saja kawan masuk baca assalamualaikum. Itu namanya menebarkan salam. Itu satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi. Sudah itu wa at'imut ta'am, dan bagilah uang makan. Ajak cakap orang litak lagi makan, atau makin miskin lagi makan, atau anak yatim. Sudah itu hubungkan olehmu silaturahim, jangan putuskan silaturahim. Wasallu bilail, dan salatlah kamu di malam hari dan manusia sedang lelok. Itu namanya mayang tahajud. Ya, itu kojona. Sudah itu tadkhulul jannah bisalam, masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat. Ompek kalau jua awak dan dianjurkan Nabi, itu penyebab awak bisa masuk dalam surga. Yang pertama tadi, biasakan mengucapkan salam. Yang kedua, agih makan ugang nalita. Ya, sudah itu hubungkan silaturahmi. Jangan sampai putus hubungan awak, jangan sampai ndak abuni awak. Jo ugang lain. Apa lain jo keluarga awak, jo ama ayah awak, jo ama awak, dusana awak. Itu nangka tiga. Jangan sampai putus silaturahim. Dan keempat, sembahyang lawak malam hari manusia sedang tidur. Itu namanya sembahyang tahajud. Kalau awak kerja dan rompek jaga, awak bisa masuk ke dalam surga. Kecik Nabi. Ya. Hadis itu diriwayatkan de Bukhari. Ya. Di dalam Sahihul Jami' nomor 7865 karya Al-Albani. Nah. Itu diantaranya
yang bisa memasukkan awak ke dalam syurga. Apa tadi amal awak? Biasakanlah mengucapkan salam ke tamu buya ada assalamualaikum. Tamu kawan assalamualaikum. Tamu kawan sama-sama milik pengajian assalamualaikum. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan cekin awak bagi makan ke orang yang perlu makan, butuh makan. Dan itu jangan diputuh-putuh hubungan awak sesama manusia, kawan awak, keluarga awak, apalagi kok jo orang tua kita. Dan itu tambah sembahyang tahajud di malam hari. Itu amal nompek ya. Kemudian ibu-ibu bapak, ada pula amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Amalan yang bisa memasukkan kita dalam neraka. Ada kecil Nabi, orang yang bisa masuk ke dalam neraka tak ada amalnya. Yang pertama adalah orang nama mutuh hubungan silaturahim, nindak babuni lebih dari 3 hari. Bagi cik Nabi, la yadkhul jannata qati'ur rahmi, indah akan masuk ke dalam surga orang nama mutuh silaturahmi, nindak babuni lebih dari 3 hari. Jadi kalau 3 hari lalu mana? Lebih dari 3 hari kok matinya, indah akan masuk ke dalam syurga. Itu salah satu kojo kalau lakukan dan bisa memasukkan awak ke dalam neraka. Tak masuk dalam syurga berarti masuk neraka. Tempat duanya kan tak ada yang manfaat, tak pun niat. Patut bisa minta tolong dia, tapi dah awak dah bunyi, awak nak belok, tak bisa minta tolong. Tapi kalau awak belok-elok saduanya jadi ingat. Itu mungkin tak boleh memutus silaturahmi. Kecil Nabi dalam hadis lain, inna a'malu bani Adam tu'ridu kullu khamis lailatul Jummah. Maksudnya sesungguhnya segala macam amal anak cucu Adam diperlihatkan kepada Allah SWT setiap Khamis atau malam Jumat, malam petang Khamis. Itu diperlihatkan kepada Allah SWT amal awak dan sebelum nalopeh. Fala yuqbalu amalun qati'ur rahmi, maka tidak terima amal orang memutus silaturahmi, tidak bunyi. Tidak terima amal orang dan memutus silaturahim, tidak bunyi lebih dari 3 hari. Kalau terima amal itu tidak ada pahala untuk awak. Akibatnya lain daripada memutus silaturahmi, indak babuni jo kawan awak, jo keluarga awak, jo orang tua awak, disagirakan oleh Allah Ta'ala hukuman di dunia dan jo dihukum di akhirat, hukum di akhirat. Jo Allah siapkan. Pertama, hukum di dunia ko disagirakan. Yang kedua, hukum di akhirat jolah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ada 2 amal yang dikojokan dengan itu. Yang pertama, suka memberi aniaya. Yang kedua, suka memutus silaturahmi, memutus silaturahim, indak bauni jo orang lain, apalagi jo orang gaib. Ada hadis dari Bukhari, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia tanyakan dek laki-laki tadi, dek sahabat tadi, apa amalan yang dapat memasukkan hamba ke dalam surga Nabi? Itu pertanyaannya. Dijawab dek Nabi,
beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan mensyirikatkannya dengan satunya. Awak menyembah Allah tapi mensyirikatkan Allah lo. Contohnya mensyirikatkan Allah, namanggan penyakit awak ube, namanggan penyakit awak dukun, itu nama syirik. Ya. Dalam sembahyang awak menyembah Allah tapi yang lain tak kena ayo, itu nama syirik. Kata macam asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku bahawa tak ada yang disembah selain pada Allah, tapi nak terkona awak ni kata macam asyhadu an la ilaha illallah ko awak mengaku bahawa tak ada yang disembah selain Allah. Terkona awak nah lain, itu nama mensyirikatkan juga nama orang. Nah itu kojua, itu nak kau amalkan kecil Nabi. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan engkau mensyirikatkannya. Yang kedua, dirikanlah salat. Yang ketiga, bayarkanlah zakat. Yang keempat, jalin tali silaturahmi. Jalin tali silaturahmi. Jangan sampai tidak berbunyi. Kalau itu bisa memasukkan engkau ke dalam surga. Kecil Nabi kepada seorang laki-laki yang bertanya tadi. Jadi joleh dakwah masuk salah satu daripada penyebab awak tidak masuk dalam surga adalah memutus silaturahmi. Ya, tidak berbunyi sampai lebih dari tiga hari. Nah, banyak hadis-hadis menyampaikan masalah penyebab masuk neraka, penyebab masuk surga. Ada Nabi ngecen dalam hadisnya, Nabi ada ompek macam berhak atas Allah Ta'ala bahawa hendak memasukkan akan mereka itu ke dalam surga, dan hendak pula merasakan akan mereka itu nikmatnya surga. Hendak masuk dalam surga deh, dan hendaklah merasakan nikmat surga deh. Itu kan masuk oleh tempat duanya, neraka. Hendak kan membau ni nikmat surga, apalagi kan masuk. Yang pertama, orang nampak minum memabukan, minum tua. Yang kedua, orang memakan riba. Yang ketiga, orang memakan harta anak yatim dengan tidak hak. Yang keempat, durhaka kepada dua orang ibu bapa. Nah, orang yang durhaka kepada dua orang ibu bapa tidak akan masuk ke dalam surga. Nikmatnya saja tak bisa hanya membawa ini. Nikmat surga ya kau. Orang surga je kau tak bisa hanya bawa ni. Kalau nyu durhaka kedua orang ibu bapa. Apalagi kau nak buni ibu bapa, tu lebihnya durhaka. Ibu bapa anak buni. Nyo nam layan. Tak buni wak. Itu namanya durhaka kepada dua orang ibu bapa. Laika masuknya dalam surga? Tidak. Laika membawanya merasukannya ke nikmat surga? Tidak. Apa laika masuk. Jadi ibu bapa iman jago ditanya kini, ditanyai dek ini. Yolai beriman wa kepada Allah SWT. Yolai percaya wa ke firman Allah SWT. Yolai percaya wa kepada Nabi Muhammad SAW. Kok lai percaya wa, maka janganlah dikojo-jo dilarang di Allah Ta'ala, dan jangan dikojo-jo dilarang di Rasulullah SAW. Kerujukanlah apa yang disuruhnya, dan nuntikalah apa yang ditogahnya di Allah dan Rasul, agar kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Sama dalam surga aja kau. Awak masuk dalam surga, hidup selama-lamanya dan tidak akan mati-mati. Sehat selama-lamanya, tidak sakit-sakit. Muda selama-lamanya,
indah akan tua selalu diliputi oleh nikmat yang indah putus selama-lamanya. Soalan itu ni. Lah masukkan awak kini alun kadang-kadang kaki lah sakit. Tengah-tengah jalan. Lomak makan tak lomak. Tapi ke dalam surga awak modo taruh aja lomak makan dah. Tengoklah ketua modo 2 pinggan lomak saya kan. Tapi kalau di dunia ko makan 2 pinggan dah tu pai ke tobe ya boleh. Tapi kalau dalam surga ndak cindau soalnya sudah tu makan lalu tak boleh. Pernah Tuhan bertanya kepada ahli surga. Banyak Tuhan kata ke ahli surga kan di dalam surga itu. Ai ahli surga, Allah puih kalian nanda nagiah nikmat-nikmat dalam surga ko. Bertanya Tuhan, Allah puih, Allah senang hati. Dek nikmat jago lah sempurna. Nikmat jago kan rahmat jago kan 100% banyak. Cie daripada 100% ko di dunia. Satu awak ko satu sampai binatang orang kafir orang Islam itu mendapat rahmat dan cie ko. Tapi rahmat 99 untuk satu untuk orang di dalam surga. Kalian lah deh. Cie ini nya esok 99 baga nikmat yang kita rasakan esok dalam surga. Allah puih kalian jo nikmat dan lagi itu kata Allah SWT. Ko alun mintalah ada terogak lain. Keinginan lain. Kumpuan sado ada terogak lain kata Allah SWT. Itu mungkin ada duit terogak lain. Disobolah sado terogak di ahli surga itu. Sudah itu ditambah soalnya itu lain ya Allah. Misalnya penogak satu macam ditambah satu lain ya Allah Taala. Yaitu nikmat di dalam surga. Kalau awak yakin jo nikmat jo surga tu sebagaimana disampaikan Nabi tadi, indak ke sakit-sakit dari situ. Indak ke tua-tua. Indak ke mati-mati. Sonang selama. Syahadat indak aru itu yontah ini. Sudah itu di dalam neraka kau ni asap taruh dipanggang taruh, indak takut je tu. Ialah pokok anak dia dah. Ialah mati nanti. Kini saya dipanggang aja kompor, tak tolong nak. Esok badan awak sado masuk dalam itu. Indak kain awak dah kain itu deh. Tak lucu. Daging aja kau tinggal tulang. Dan tu ditukai dulu ya, yang bagus. Lagi bisa batukin daging aja kau. Sedangkan kini saya dunia kau terpanggang bisa tuki daging awak. Siapa nak menumbuhkan daging kau? Allah SWT. Nawak makan nasinya, ikannya, kau jagung, kau asal macam tapi daging awak bisa batuki. Tapi esok di akhirat dalam surga dalam neraka tu lebih copik Allah Taala menukai daging aja kau. Padahal di situ tak ada makan nasi kan. Kalau Allah berkehendak kun kata Allah maka terjadi. Tukai kulit dia. Maka tukai kulit awak. Sudah itu dipanggang lalu api dia. Neraka juga beberapa sajak dinyalon dulu. Neraka sajak diciptakan oleh Allah Taala dulu, tetap hidup api sampai esok. Mati ni. Bar itu sebab pilih jo kawan-kawan pilih, orang nak dapat diraya dia pilih, tetap dalam neraka, dipanggang selama-lama, kekal dalam selama-lama. Kalau neraka ni kan 7 tingkatnya. Tapi kalau surga 8. Yang paling tinggi sekali adalah surga Firdaus. Syah itu nabi-nabi dan rasul dan orang-orang salih, orang syuhada. Tanpa letak lawak di tingkat pertama. Yang 7 tingkat kata. Sudah itu bisa awak menengok nampak orang yang datang tu.
Kalau kini le rumah tinggi le nampak orang nanti lah. Enggak. Aja itu warna. Keanehannya, istimewanya dalam surga. Ada baca kalau pak guys tu bini dua itu nya sekurang. Dua bini itu. Aja akan caanya bidadari je kau. Nampak sumsum botihinya dari belik kain dan 70 lampis. Sumsum botih nampak. Sumsum kan di dalam daun ada. Aja itu kaluhan kuli. Tapi le cocoknya dulu aku ndak sebagaikan orang nambati cie aja itu na damai. Dia age Allah Taala balasan itu salah satu dari contoh apa-apa esok dan masuk dalam surga. Tapi ada lewat bacaan lain sampai 70. Sampai 70 bini. Tapi kalau dia ibu adalah mau wildan. Tapi kalau dua suami itu ndak pisah ada pisah tembilangannya itu berarti ndak corai ada. Kalau sama surga sudah inyo ya suami awak, inyo ya bini awak. Tapi mana nancak dari bidadari? Ancak lo bini awak lain daripada bidadari. Allah Taala namancaan. Nah, itu pula kelebihannya. Kalau manusia hamba Allah kita ya kau masuk dalam surga. Ya semakin lagi semakin lama semakin muda, semakin lama semakin muda. Tak sama gini kan sama kita tua. Dulu kata muda jangi togang, gigi cukup, mata togang, abu hitam. Tapi kalau semakin tua le putih tak seng abu. Oman ni lah namo lau sandiang lau sandiang oman. Tapi dalam surga semakin ancak awas tu. Sekali sepekan hari Jumat itu ada perkumpulan, ada pertemuan. Tapi ini pertemuan nampak apa saja. Kalau istri nampak nanti rumah. Lah balik pertemuan jago hari Jumat dia pertemuannya. Lah balik pertemuan jago tu pulang. Tiba di rumah baru tambah juga na kanda ke nya istri. Dinda itu tambah cogalan nampak ada denanya. Jadi ndak nak laki isa tambah cogal. Istrinya nanti rumah tambah cogal. Aja itu nikmat Allah Taala ada pertemuan tu. Setiap hari Jumat. Berapa kali hari Jumat ni? Tambah cogal. Kan bisa bayangkan tu ni. Patut dikecil Nabi nan sarugoyo kancanya alom pernah ditengok di mata awak di dunia ke. Indak pernah di dongeng ni telinga awak ni. Indak tak pernah tangiang-ngiang di hati awak tu aja awak kerancaan. Aja itu dalam surga juga. Ya. Jadi salah satu amal juga untuk masuk ke dalam surga dan melepas awak dari neraka. Cakap ada ompek ya. Biasakanlah mengucapkan salam. Mulai pagi esok ya ndak mulai mengamalkan. Kalau ndak dipaksa pada awak ndak kamu ni. Assalamualaikum. Kan ndak boleh itu. Pertama dia malu dia so boleh so. Bila langsung sekali lasapokan itu kesalahan nama Assalamualaikum. Kalau Nabi ngecen bacalah salamnya kepada orang nan awak kenal ataupun orang yang tak kenal. Awak juga nak kenal mungkin boleh namanya. Tapi kalau orang kenal lain tak seboleh orang yang tak kenal. Itu Pak Kojon. Kamu murah sebenarnya ingannya, tapi melakukannya payah. Bar itu dek godang keuntungannya. Ini setiap nak godang keuntungannya payah mengajukannya. Lebih-lebih pertama atau memulainya. Tapi kalau lah biasa, lah ingat sekali dah.
Jadi itulah masalah silaturahmi.